Studio 1 Live from Studio 1 Red Squad di Gading Serpong. Inilah dia ADC, ada apa di sinema. Ini gini terus sejam. Nunduk nih sejam. Penonton! Satu doang. Bukan penonton, Aji doang. Bukan penonton. Aji. Aji! Penonton! Ya, agak sunyi. Nanti aku bantu sound effect. By the way, jumpa lagi jika sudah bersama dengan dua orang dengan gadget yang kalian. Apalagi kalau bukan dengan dua audio gadget, apa kalau bukan dengan reviewer, terviral, terngakak, terkocak, tersindir, terronggeng, ternaik gunung, terdukun. Have you ever met? Unexpected gini update ya dia ya update ya anjing ya. Kali ini update Korea. Iya, editor update anjing. By the way ada film apa aja di bioskop. Nah, ini agak beda nih. Ada beberapa film baru ya. Satu Kakak, 7 Pondokan ini masih ada ya. Ada Petaka juga masih ada. Captain America masih ada. Conclave. Bukan jodoh biasa nih. Anjing so asik anjing. Legend of the Conclave masih aja. Interstellar. Nah, ini ada yang baru, Misteri Rumah Darah ya. Iblis dalam Kandungan 2, Mickey 7, In the Lost Islands, Novocaine, Singsot. Siulan Kematian, Singsot. Dan hari ini ya yang akan kita review film yang satu ini, film yang ternyata tidak menyesal ya kita datang ya untuk merasakan experience-nya anjay. Film yang membuat Sapam mengunci bioskop kemarin. Sampai filmnya jam 13.00 masih belum dibuka. Baru dibuka pintunya. Terus tiba-tiba teng. Bagi para penonton di teater 4. Bagi para penonton di teater 4 silakan mengundurkan diri. By the way, ini adalah film yang berjudul Arwah Sinden. Film ini diproduksi oleh Hani Handayani, didirectori oleh Ubay Fox, ditulis oleh Nana Mulyan. Mana itu? Ada penulisnya. Ada penulis filmnya. Harusnya ditulisnya pakai chat GPT ya. Kok ditulis oleh rame-rame. Tapi ya bener sih, kayak film itu kayak nggak ditulis ya anjing. Kayak lu lagi nulis sesuatu ya? ketimpa kopi, aduh lah. Kita syutingin apa yang kelihatan aja. Makanya ceritanya agak kurang lengkap ya. Bangsat kata gue kayak ntar kita ini ya kita bahas ya. Dibintangnya anjing. Lumayan ya. Ada Randy Septino, Ismi Melinda, Ade Kurnia, Tiara Vanessa, Yama Carlos. Oh, lumayan lah ada nama Yama Carlos ya. Sylvia Fuli, Alexa Wu, Adinda Vega, Kev Andrea. Film ini bercerita tentang 4 sekawan arsitek. 4 sekawan arsitek anjir. Sergi, Dea, Nike, dan Vanya. Ini beberapa di antara 4 sekawan ini namanya baru tahu saat ini. Di saat ini. Kemarin kayak tidak dibahas sama sekali. Siapa nama-namanya anjing? Vanya yang mana? Nike yang mana? Nama keliman itu aku baru tahu setelah hantunya yang sebut nama dia sendiri. Karena kita nggak dikasih tahu ya anjing. Itu pun berarti kayak hampir 50 film berjalan kita baru tahu nama-nama orangnya anjing gitu. Mendapat tugas untuk merenovasi sebuah rumah. Pada saat kegiatan survei renovasi dilakukan, mereka mengalami serangan-serangan hantu yang dikirimkan langsung oleh Keliman, mandor pertama yang membangun rumah tersebut. Baru tahu dia mandor rumah itu. Gak ada yang tahu dia siapa dari awal loh. Dan gue tuh taunya dia tuh love interest-nya si Fatma gitu. Ternyata dia lebih kompleks lagi ya tokonya si anjing gitu. Mendingan lu buat novel aja deh anjing, gue baca anjing daripada lu bikin film gak jelasin apa-apa. Ini baru kalimat ketiga sinopsis sudah menjelaskan 70% filmnya. Iya benar. Keliman memiliki rahasia yang dikubur dalam rumah tersebut, literally. Dikubur literally ya anjing. Sehingga membuat dia ketakutan apabila ada yang ingin membangun kembali rumah tersebut. Misteri mulai terpecahkan dengan kehadiran 4 sekawan arsitek. Ini terlalu lebay sih. Terpecahkan atau kepecah sendiri? Misteri pecah sendiri saat kedatangan 4 arsitek ini. Sebenarnya itu. Mereka berempat gak ada mau cari tahu soal juga. Mereka juga nggak ngapa-ngapain. Tapi nanti kita bahas ya kelanjutannya. By the way, film saya nonton di bioskop. Aduh, lagi bulan puasa, nggak boleh marah-marah ngomong.
nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kita yang damai-damai aja. Nanti kalau kalian ingin berdiskusi di kolom komentar, karena kalaupun kalian mau nonton, kayaknya film juga udah selesai ya. Kayaknya udah nggak bakal ada ketika ADC ini tayangnya. Udah nggak ada sih. Nanti silakan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian, atau siapa tahu nanti bakal suatu saat nanti ada tayang di OTT di layar.co itu ya, nonton Di website virus. layar21.co gitu. Nanti kalian diskusi balik lagi ke sini, kita berdiskusi di kolom komentar. KHS! Ya. Apa yang kita suka dari film ini ya? Nah, ini kan kita syutingnya 1 hari setelah kita nonton ya. Dan aku bisa memanfaatkan 1 malam untuk mencari tahu apa yang aku suka dari film ini. Wah. Dan akhirnya aku ketiduran. Saking nggak ada Saking nggak ada. anjing. Tapi setidaknya jam tidurku tercukupi. Itu yang lu suka dari Iya, film itu yang ini? aku suka. Kalau yang gue suka tapi sebenarnya adalah ada satu adegan dia tuh syutingnya di gunung ya. Itu Adegan landscape-nya pembukaan bagus ya. Adegan prolognya. Adegan prolognya meskipun adegan itu tuh kayak nggak ada Seperti sholatin- esensinya kemana-mana. Seperti cuplikan film lain. Iya. Soalnya selanjutnya tidak ada adegan gunung lagi. Iya, itu tuh seperti kayak mereka ini bagian dari kru petaka Gunung Gede yang bikin project sendiri gitu. Iya. Jadi mereka ikut rombongan petaka Gunung Gede. Oh iya. Terus kayak ada 5 orang di situ kayak kita sambil rekam yuk. Buat film lain. Buat film lain, siapa tahu nanti bisa tayang jadi film gitu. Ke lokasi sendiri mereka syuting. Terus kayak dapet ini filenya, ntar siapa tahu kita mau bikin film apa bisa dipakai gitu. Nah, jadilah tuh Jadilah film film ini. ini. Karena Karena tidak ada hubungannya sama gunung tau. Opening gunung tapi selebihnya nggak ada gunung-gunungnya. cuman gue bisa bilang kalau emang itunya landscape gunungnya dia berhasil mempotret itu dengan baik, dengan bagus ya. Sampai mereka mendatangkan grup pemain Grup musiknya juga. sinden, iya, Sampai naik ke di gunung. puncak gunung. Udah seniat itu, tapi aduh ntar deh kayak gue tuh nggak sabar untuk kita sampai ke sana. Cuman Atau ini sebenarnya ada adegan gunung, cuman kepleset jatuh. Jatuh dari gunung, jadi scene selanjutnya nggak ada lagi. udah jatuh ke jurang. Udah jatuh ke jurang. Ya anjing. Kalau gue bisa menggambarkan adegan gunung itu tuh seperti adegan, lu tau nggak adegan iklan-iklan rokok? Iya, itu yang Iya. rokok yang tayang tengah malam. Yang tayang gitu tengah ya. malam, yang kayak ada lagu-lagunya. Pokoknya yang kutipan-kutipan maskulin lah. Yang kalau kita nonton tuh bikin suasana hati jadi aneh, jadi aneh, agak nggak nyaman. gak nyaman gitu ya. Nah kayak gitu, dia tuh kayak berhasil mempotret gunung itu dengan beautiful menurut gue, dengan indah. Atau film ini awalnya untuk campaign rokok kan. tapi Mana ada rokok pakai silen Jawa, goblok. mereka ini banyak sekali menyelipkan flashback yang terpisah lagi. Jadi ada scene-scene flashback yang divisualkan, nggak mengandalkan omongan doang. Oh, iya, betul, tapi betul, jadinya betul. kebayangkan aja sih sampai Dan di juga akhir film. bisa dibilang flashback itu cukup niat lah. Cukup niat dan dia banyak bikin- sekali variasinya. Bikin pesta warga gitu kan, kayak pesta apa sih, pesta sinden Pesta, pertunjukan gitu. Itu bener-bener kayak dandanannya ya sinden gitu. Iya, Terus dan kayak warnanya banyak dekornya banget. apa sih, kayak dekornya tuh mewah gitu. Terus kayak pesta-pesta rakyat lah ya. Iya, Pesta mereka rakyat. manggil apa sih kayak organ-organ gitu. Jadi kayak menurut gue kayak di situ tuh bisa diapresiasi lah. Iya. Selanjutnya ada yang cukup sayang juga sebenarnya menurut aku, lokasi rumah itu sebenarnya kalau dieksplor dengan baik itu tuh akan memberikan efek kengerian yang maksimal sebenarnya. Cuman sayang aja mereka nggak bisa mengeksplor rumah itu dengan baik gitu. Malah hanya mengeksplor ruang tamu sama ruang bawah tanah doang. Sama kamarnya Nyi Melati di Karena atas itu kan. dari jauh ini kelihatan rumahnya ini luas banget. Iya, padahal tuh rumahnya Terasnya banyak. Kayak rumahnya Soima. Lu pernah nggak nonton vlognya Soima? Tuh kayak rumahnya Soima, Iya. rumah-rumah Jawa Jogja yang gede, yang besar gitu loh. Jadi menurut gue kayak kalau ini tuh dieksplor dengan baik, ini tuh bisa berpotensi menjadi film horor yang cukup menyeramkan. Let's say kayak Pernikahan Arwah yang berhasil mengeksplor setiap sudut rumah bangunan Cina itu dengan baik gitu kan. Menjadikan film itu cukup menarik gitu. Sebenarnya film ini tuh lokasinya ya di situ-situ aja, di rumah-rumah itu aja gitu. Nggak dieksekusinya dengan baik. Padahal sebenarnya setnya itu cukup menarik menurut gue, cukup berpotensi gitu. Ya udahlah ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke catatan hitam film Arwah Sinden. Nah, jadi gini, Arwah Sinden ini sebenarnya agak salah kaprah ya. Lebih tepatnya Arwah Ronggeng sih ya. Arwah Ronggeng. Arwah Ronggeng, karena dari kayak awal sampai akhir ya penari ronggeng. penari gitu. Bahkan dia kesurupan pun bukan nyinden dia. Sinden itu kan penyanyi gitu. Yang kayak di OVJ itu, yang kayak nyanyi lagu Jawa pakai nada tinggi itu kan sinden. Kalau yang menari itu namanya Menari ronggeng, aja. tolol anjing Bahkan kayak. bahasa Jawa aja tidak banyak di sini. Bahasa Jawa hanya dikeluarkan ketika ada beberapa tokoh lagi melakukan ritual aja, si dukun sama si nyai itu. Dan itu pun ada yang bahasa Jawanya tuh kayak waktu si dukun itu ngapalin mantra, orang mah subtitlenya
kasih tahu ya arti Iya, mantra iya, itu apa. Di sini cuma sebetulnya tulisannya mantra. Dalam kurung mantra. Iya, Sufa Shiva gitu kayak misalnya subtitulnya cuma mantra, bahkan dianya aja males editornya aja males nge-translate si anjing gitu. Jadi kayak ketika dia nyanyi bahasa Jawa gitu, tulisannya cuma nyanyi. Anjing banget, Cok. Iya, kita juga tahu nyanyi. Iya gue tahu itu lagi nyinden gitu. Nah tapi balik lagi ini salah kaprah, ini tuh penari bukan penyinden gitu, karena adegan nyindennya cuma nih adegan nyindennya cuma satu, ada yang dua di pesta rakyat sama yang pas si Nyai Melatinya, Nyai Rory-nya tuh lagi ritual nggak tahu ritual buat apa Ada adegan ya, ritualnya. serang-serangan hantu itu. Pokoknya cuma 2 lah urusan Iya. dengan sinden. Udahnya dia nyindennya nggak pakai suara asli di dubbing. Iya. Dubbingannya nggak cocok Nggak sama. sinkron sama bibirnya kan. Iya, gue tuh rasanya gini. Jadi kayak gue tuh rasanya sebenarnya itu tuh lagi ngucap mantra, kayak dukun. Cuman pas film ini jadi, ketika ditonton ulang loh, mana nih adegan nyindennya anjing? Gak ada adegan nyindennya, Cok. Panik, namanya udah arwah sinden. Udah di lock di judulnya. Udah di lock judulnya nih, udah kita ajuin. Kita bisa masukin di mana ini? Kita rekam aja lah, orang nyanyi sinden kita masukin, tapi masukin di mana ya? Itu aja Pak, masukin di pas adegan ritual lah. itu. Lah, tapi kan dia tuh lagi ritual, lagi baca mantra. Iya, kita tulis aja subtitle mantra. Gitu. Sinden kan nyanyinya tinggi-tinggi ya. Nada tinggi. Itu nggak ada ekspresinya, nggak menggambarkan dia sedang menyanyi, Seperti- mulutnya nggak sedang menyanyi, Seperti membaca aja. seperti membaca mantra gitu. Jadi kayak emang adegan itu dibuat untuk dia membaca mantra, tetapi dipaksain dimasukin VO sinden anjing. Seperti ada salah satu kru film, dia habis nonton YouTube orang sinden, ih keren nih kalau aku cobain deh. Ini hafalin dong nih buat syuting. Hafalin dong buat syuting. Nih. Bahkan sampai Darty yang udah dewasa kesurupan, dia bukan nyinden, dia malah begini-begini aja Hanya tuh. berjoget. Begini-begini aja Berpose. tuh. Malah begini-begini tuh, ngezoom begini dia. ngezoom begini kayak. Jadi kayak ini bukan sinden ya. Lagi-lagi salah kaprah. Sebenarnya mungkin pengennya bikin arwah ronggeng, tetapi kayak penari-penari udah ini anjoy, udah keseringan tari kematian, ronggeng kematian. Itu kali udah terlalu banyak kita bikin. Iya. Tapi sebenarnya konteksnya tetap ronggeng. Kita bikin sinden aja gitu kan. Beda di judul. Kita bikin sinden aja, tapi ternyata kayak enggak, ini bukan sinden, ini ronggeng menurut gue ya. Selanjutnya, nih kalau orang tuh bikin film ya, di mana-mana orang tuh bikin film itu konsep dulu, brainstorming cerita dulu, terus kita cari nih lokasinya mau di mana. Kalau ini enggak, kalau gue rasa film ini mereka punya aset rumah, terus kayak mereka lihat Kita lupa ya. rumah ini bisa dibuat jadi apa ya? Potensi apa ini? Terus, oh kita bikin ini aja. Rumah ini kan bentuknya udah Jawa, kita bikin aja yang horor Jawa. Apa ya? Di brainstorming tuh, ronggeng, sinden, macam-macam. Misalnya kayak kuda lumping segala macam. Aku ada empat temanku yang bisa jadi tokoh utama. Gitu. Tapi mereka Jawa nggak? Bukan Jawa, tapi cakep, lumayan. Ya udah boleh gitu. Jadilah film. Di mana-mana ya, film itu konsep dulu, terus dicari ininya, asetnya. Ini nggak? Kalau gue rasa ini asetnya dulu, Ketemu terus lokasi dulu. ketemu lokasi Baru dulu, kepikiran cerita. baru kepikiran cerita. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena banyak sekali hal-hal yang mengarahkan ke arah situ gitu. Let's say kayak misalnya kita ceritakan dulu lah konteksnya ya. Film ini kita ceritakan konteksnya biar kalian tuh ngerti ya. Jadi ceritanya gini. Di awal film dibuka dengan narasi seorang dalang gitu. Narator lah, Ya, narator. narator lah yang menceritakan keseluruhan film ini. Sebenarnya kayak Dia udah spoiler dari awal. keseluruhan film itu ya di itu kayak ala-ala film Disney kan awalnya kan dibuat kayak animasi gitu, wayang-wayang gitu. Ada dua penyinden lah namanya Melati Melati sama dan Fatma. Dua. Rivalitas lah. Rival. Si Melati ini ibaratnya dia tuh kayak bintangnya gitu ya. Bintangnya. Jadi si Fatma ini ketutupan. cemburu gitu. Cemburu dan ketutupan. Cemburu dan ketutupan. Dan ditambah si Fatma ini sukalah sama si cowok ini. Si dukunnya. Kita Bikin nama panggil sendiri aja. Ya, bikin nama sendiri aja. Mas Adi. Nah, Mas Adi ternyata tapi Mas Adi tuh sukanya sama si Melati. Melati Itu gitu. yang membuat Fatma semakin benci. Fatma ya semakin benci dia sama Melati. Terus ada satu tokoh lagi Kiliman yang juga dia tuh temennya si Mas Adi. Dia ini suka sama Fatma. Nah, jadi ternyata ada juga cowok lain namanya Kiliman yang Kiliman. tertariknya ke Fatma. Ke Fatma. Nah, si Fatma ini memanfaatkan Momen itu. interestnya si Kiliman ini untuk membunuh Melati. Kalau kamu mau menikahi aku, bunuh si Melati. Bunuh Melati. Si Kiliman yang udah jatuh cinta banget dibunuhlah si Melati. Melati. Nah, si Melati ini ternyata dia punya anak. Nah. Namanya Darty. Nah, Darty itu yang ternyata yang punya rumah. Darty itu yang punya rumah itu. yang menjadi gitu. aset film ini. Yang menjadi aset film ini gitu. Nah, terus si Darty ini dia suruhlah 4
arsitek dari Jakarta untuk merenovasi rumahnya. Ketika direnovasi, yaitu jadi banyak gangguan. Dibilang banyak juga enggak ya, kayak gangguan apa ya anjing kayak gitu. Kayak apa ya? Gangguan apa ya? Udahlah, anggap aja mereka maunya sinopsisnya banyak gangguan ya. Banyak gangguan sampai temannya salah satu itu ada yang kesurupan. Disitulah terungkap semuanya setannya curhat. Setannya curhat. Setannya Dia curhat. menceritakan semuanya. Sampai Makanya habis. bukan mereka memecahkan, terpecahkan sendiri masalahnya. sendirinya gitu. Sampai situ dulu ya, konteksnya seperti itu. Itu intinya. Nah, kita masuk ke logika film nih. Jadi di awal film kita dikasih lihat sama perjalanan empat orang sekawan arsitek ini. Tengah malam bener mau survei rumah. Dengan dialog yang sangat awkward itu, yang dialognya kayak apa sih anjing, kayak ada satu dialog yang kayak gini, humor arsitek anjing, kayak Humor arsitek. terus kayak mereka lagi ngobrol terus kayak si cewek itu bilang kayak tuh lihat si Sergi udah tidur, terus yang satu kayak hah itu udah tidur apa meot sih. Apa sih? Humor Apa sih? Itu sudah tidur apa melewat sih? Hah? Apa sih? gue kayak itu kayaknya kameramen sambil ketawa juga. apa sih anjing? Film ini tuh diwarnai dengan dialog-dialog yang aneh, belum mereka asik sendiri. dialog yang asik sendiri anjing. Mereka Begitu. lucu sekali. Ternyata emang sih di antara grup itu kan cuma ada satu cowok kan, si cowok. Sergi. Si Iya. Sergi ini lagi tidur di perjalanan. Mimpi dia. Nih si Sergi ini boti nih. Gue rasa boti. Kayak boti deh. Yakin gue, kenapa? Dia nggak nyetir. Dia duduk di belakang, Kerjanya marah-marah doang. marah-marah. Terus dia yang paling kelihatan nyantai. Iya, terus kayak ketika temennya kesurupan yang ngerawat temannya tuh si temen yang satunya yang vlogger bukan dia. Iya. Boti anjing si Sergi ini yakin gue. Dan ketika sampai di rumah itu, ketika mereka sedang serius membahas di dalam rumah, dia memulai percakapan, udah nyantai dulu. Botikor Botikor ini si Sergi ini ya. Terus ya udahlah, Sergi ini tidur, tiba-tiba dia mimpi. Dia mimpi yang gunung lagi. Nah, di mimpinya dia ada di sebuah gunung, terus dia melihat ada seorang penari lagi menari. Tiba-tiba aja dia pengen ikut menari deh begini anjing. Lalu muncullah serangkaian transisi petir. Nah iya, terus muncullah anjing itu transisi petir. Lu lihat ini transisi kayak begini guys. Ting. Ini sangat apa ya? Kayak gue rasa referensi ngeditnya tuh acaranya Rokyoshi yang garis tangan di Antv itu si anjing serius. Zus kayak utaran anjing. Itu dikasih transisi petir. Lalu, terus Sergi pun terbangun dan panik. Sergi tuh ya di gunung itu kan dia lihat ada banyak penari-penari, terus dia ikut menari, tiba-tiba kayak dia diajak ke ujung jurang. Ya itu jurang ya? Iya, jurang. Tebing gitu kan. Terus dia teriak, "Hah!" Teriak. Terus ketika dia teriak di mimpinya, dia juga Teriak di dalam mobil ya, di real life. kebangun di real life-nya. Wah, gitu. Iya, semuanya panik. Sergi kenapa? Ngerem. Tapi setelah ngerem, yang mereka mereka mencari tahu alasan Sergi teriak. yang mereka lakukan adalah setelah ngerem kayak, "Hah? Apa tuh?" Pada turun semua dari mobil. Enggak, maksud gue gini. Ini tuh adegannya ya seolah-olah mau dibuat tuh kayak film-film horor klasik, ngerti nggak sih? Kayak ada seseorang yang mau nyebrang. Lagi jalan, ada yang nyebrang, terus mereka ngerem gitu, set gitu. Terus mereka turun, mereka ngecek ada apa. Adegannya kayak begitu. Harusnya kayak itu. Tetapi buildingnya, pembangunan ke arah sananya dengan Fegli tuh bangun dari mimpinya dia teriak. "Hah!" Terus tiba-tiba semuanya diem, ngerem, semuanya pada turun. Yang masalah yang ini anjing, kenapa pada turun? Lu ngecek si Sergi, ngapain lu ngecek jalanan? Terus dan lebih lucunya, Sergi habis teriak dia ikutan panik. Iya. Kenapa? Terus dia ikutan turun juga. Ada apa? Nggak ada apa-apa di depan. Emang nggak ada apa-apa. Terus ada dialog-dialog. Nggak ada apa-apa. Ini nggak ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa anjing. Yang bilang ada apa-apa siapa? Setan anjing. Lu kan ngerem gara-gara denger teriakan, bukan gara-gara ngelihat ada orang lewat. Si Sergi juga ikut turun. Padahal itunya dia habis mimpi buruk loh. yang bikin kayak gitu kan dia nih. Udah gitu si Sergi goblok boti satu ini ketika dia turun dan dia melihat nggak ada apa-apa, dengan briliannya dia bilang gini, "Hah? Coba lu cek itu ban mobilnya kali, ban mobilnya." Kenapa tiba-tiba ke ban mobil sih? Anjing, dialog apa sih anjing? Kenapa tiba-tiba ke ban mobil ya? Aneh banget, Cok. Lalu si vlogger akhirnya melihat hantu setempat lewat Nah, kamera iya, vlognya. terus tiba-tiba ada nih satu temennya ini tuh kayak dibuat
ngerekam mulu anjing. Kayak gue tuh nggak ngerti, dia kan ini arsitek ya. Dia ngerekam mulu. Ya udahlah, akhirnya adalah dia ngerekam begini, ngerekam pakai begini. kamera depan. Pakai kamera depan. Kesorot di atas dia ternyata ada. Tiba-tiba entah bagaimana caranya, Tiba-tiba ya. orang mah dibuat kayak ada yang jatuh kayak dari atas ceplok, ada darah kayak jatuh di ininya ceplok gitu. Dia lagi begini kamera. Set. Enggak, dia lihat kameranya dulu. Kayak seolah-olah di kameranya ini ada sesuatu di situ. Tetapi hantunya di atas pohon anjing. Berarti- yang lu lihat apa Berarti anjing? kameranya se-wide apa itu sampai langit aja ketangkap kamera loh. Lensanya. Masih gini ketangkap langit. Lensanya satu dunia anjing. Dunia globe. Lensa gelap anjing. Udah akhirnya kayak dia lari kayak, "Kak, kita harus pergi, kita harus Akhirnya pergi." mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka lagi. melanjutkan perjalanan. Kita bingung, baru tahu ini hantu yang akan muncul lagi di film ini. Iya, sampailah mereka ke rumah itu. Nah, Tengah malam. di rumah itu tuh sebelum mereka nyampe ke rumah itu, dikasihlah kita sedikit beauty shot rumah itu ya. Iya, beauty shot. Rumah Beauty itu. shot sedikit. Ada beauty shot ini dulu kayak dari luar, terus kayak ada perkamar anjing. Syuting. Terus kayak ada ruang musik, ruang tidur. Nah, habis ruang musik, ruang tidur, ada ruang tamu. Di ruang tamu tuh ada setan nenek-nenek begini. Berdiri. Tapi cuma begini setannya kayak di game-game horor. Jadi game. Lalu lanjut ke kamar yang lain. Terus lanjut ke kamar yang lain. Selingan. Hantu selingan di ruang tamu. Terus udah. Itu hantu gak ada jumpscare, lo cuma berdiri di tengah Cuma ruangan. Kayak NPC. Tahu nggak sih lu pernah nggak main game yang kayak CCTV yang lu gantiin CCTV-nya Ganti-ganti tiba-tiba. kamar, ganti-ganti. Iya, ganti-ganti frame, tiba-tiba di salah satu CCTV tuh ada anomali gitu. Kayak gitu. Cuma bedanya yang ini, itu hantu yang nenek-nenek yang begini-begini tuh sampai akhir nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi. Emang hantu nebeng aja. Hantu nebeng. Habeng anjing, hantu nebeng emang hantu eksis aja, pengen eksis gitu. Even hantu yang di pohon aja tuh nggak muncul lagi Nggak muncul. anjing. Banyak hantu selingan di sini. hantu nebeng gitu. They put effort gitu loh untuk menampilkan hantu itu. Tetapi sepanjang film cuman diisi dengan adegan kesurupan. Dan hantu utamanya tidak ada makeup yang aneh. Iya, hantu Berwujud utamanya manusia. Hantu utamanya sifat Mama Melati ya udah bentuknya si manusia aja. Yang membedakan cuma pakai softline merah. Satu merah, satu putih. Satu yang merah, satu menandakan putih. satu baik, satu Bisa, jahat. Si anjing. Yang putih tuh lebih ke orang kelilipan anjing. Enggak, yang putih tuh malah kayak ikan bakar. Lu pernah nggak lihat Iya, ikan ikan bakar? bakar. Yang Matanya- udah putih semuanya. Iya, tapi maksud gue gini, kan Effort si hantu Fatma kan matinya dibakar. Heeh. Terus kayak si Mati ditusuk berkali-kali. matinya ditusuk. Atau enggak si Fatma kan sebelum dibakar dia digorok dulu. Iya. Bikinlah luka kayak di leher atau Iya. enggak bikinlah badannya gosong gitu. Ini mah enggak Harusnya gitu. kan arwah penasaran wujud terakhir dia sebelum dikuburkan atau di apa. Gue tuh bingung kenapa mereka effort nge-make-upin hantu yang cuman 3 Cuma detik. 3 detik. Yang bahkan itu originnya juga apa kita nggak tahu. Di film ini perannya apa juga kita nggak tahu. Sampai akhir itu keserade itu apa itu gue nggak tahu gitu. Sampai akhir gue nggak tahu tuh apa dan siapa gitu. Ternyata plot twistnya adalah hantunya tuh ya sifat Mama Melati gitu. Iya, Ya, hantu utamanya cuma 2 itu. yang juga bukan plot twist karena kita udah tahu juga. Karena udah dijelasin narator di awalan. Kalau nggak budget ini sih, budget makeup. Jadi kayak Iya. mereka tuh cuma bisa makeup tuh sehari doang, sewa MUA-nya sehari gitu. Iya, jadi ada hari. Enggak, ini kan mungkin syuting 5 hari. Syuting hari pertama kedua, MUA-nya udah mulai ayaman nih. Ini nggak jelas nih. Hari ketiga 4 5 MUA-nya kabur. Jadi makeup seadanya aja. Kamu ada properti? Aku ada softline putih kok buat konten. Jadi sebenarnya hantu nenek-nenek itu ada sampai habis. Ada sampai habis. Cuman karena MUA-nya kabur, mereka harus ubah ceritanya. Buat cerita dan pakai properti yang ada aja lah. Softline putih lah, softline merah, Jadi softline film putih. ini semuanya salah MUA. Salah MUA. Kayak gitu. Jadi kayak gua rasa sih emang efisiensi anggaran di Efisiensi sih. makeup aja karena kan misalnya syuting 5 hari, mereka cuma bisa afford untuk di 1 hari itu untuk makeup hantu. Baru efisiensi Karena kan kalau misalnya full Fatma mau didandanin kan itu harus continue kan. Iya, dan harus syuting berhari-hari harus sama lagi tuh. harus sama terus kan kayak gitu sih. Kayaknya kayak gitu deh. Padahal bisa efisiensi anggaran, toko utamanya lu kurangnya aja 2. Soalnya 2-nya itu nggak penting aku rasa. 2-nya hanya ditugaskan untuk menumpang mandi, numpang makan, Numpang kepleset. numpang bertanya ke nyai, Numpang kepleset. numpang kepleset. Lagian satu rumah 4 arsitek buat apa? Nah ini juga kita mau bahas ini. Jadi kayak gue nggak tahu sih, karena kan gue belum pernah mendekor rumah ya atau mengapa rumah. Tetapi setahu gue emang ada gitu orang yang pertama dari Yogyakarta manggil orang Jakarta untuk Renov rumah. Let's say ya udahlah. Oh ya udahlah. Siapa tahu di Jakarta lebih bagus-bagus. Tetapi yang dipanggil tuh anak-anak mahasiswa yang nggak jelas anjing. Ya, Kayak dan satunya sibuk bermain dengan kamera. kalau lu mau manggil orang dari Jakarta,
ya make sure itu yang terbaik gitu. Iya. Mana ada orang tuh ngedekor rumah, ngerenov rumah itu arsiteknya empat anjing. Masa beda konsep setiap ruangan atau apa? Iya, maksud gue kayak satu orang 1 meter gitu, kayak satu orang bertanggung jawab sama 1 meter atau sama 1 kamar gitu, kayak gak make sense. Berarti kan kalau misalnya kayak gitu, satu orang 1 kamar itu beda-beda dong nanti Beda konsep hasilnya, semua. anjing. Aku pikir 4 arsitek nih ya udahlah, mungkin mereka akan ada perdebatan arsitek, mereka punya teks yang berbeda. Nggak ada, mereka sama-sama sepakat. Iya, gue setuju. Gue setuju. Iya. Terus buat apa empat orang itu gitu anjing? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, treatmentnya 4 orang arsitek ini bukan kayak arsitek anjing. Kayak mahasiswa aja. Kayak mahasiswa magang KKN gitu. Kayak mereka awalnya mau bikin KKN tapi udah pernah dipakai di film penari nih. Udah arsitek aja mempermainkan job desk Enggak, orang. karena kalau KKN itu gak masuk ke setnya. Konsep ya mereka harus renov rumah kan. Iya, karena kan setnya itu bukan desa, setnya itu cuma rumah itu Rumah gitu. itu doang, mereka cuma punya rumah. Jadi pekerjaan apa yang berhubungan dengan rumah? Arsitek. Arsitek ya itu. Gue yakin banget brainstormingnya tuh di kayak ruangan gitu anjing, serius. Arsitek aja guys gitu. Serius kayak gitu. Nah, treatment mereka ini tuh kayak anak KKN. Terus anjing. Bahasanya, dialognya nggak ada arsitek-arsiteknya. Ada nggak arsitek ya? Hari pertama nih arsitek hari pertama ngelihat ada ruangan penuh alat musik, instead of dia nanya kayak Ukuran rumah. Kak, ini ukuran rumahnya berapa ya? Kalau nggak, di sini ada berapa kamar? Enggak. Yang dia tanya pertama kali adalah, bolehkah saya mainkan alat musiknya? Kayak anjing. Hari kedua nih. Masih belum ada tuh adegan dia Masih belum ada ngerjain denah. minimal diskusi ruangan lah. Diskusi nggak ada. Hari kedua tidak ada. Masih makan breakfast di pagi gitu. hari. Di pagi hari Mbak Rory datang lah. Adalah Mbak Rory itu juragannya si Iya. Melati sama Fatma zaman dulu gitu. Mbak Rory datang, Mbak Rory curhat. Setelah Mbak Rory curhat, tiba-tiba Mbak Rory, bolehkah kita belajar menari? Kayak, terus gue pikir bercanda. Adegan berikutnya adalah benar-benar mereka teng. Benar-benar hari keempat atau kelima baru mereka kepikiran kita ada dena rumah nih. Ya, Mereka akhirnya baru buka blueprint di laptopnya. blueprint. Itu pun Itu pun hanya abis sebentar. buka blueprint, si kata sisternya gini, sosokan aja bahas dikit. Yang Bahasa penting gue dikit. arsitek gitu. Yang penting pakai diksi arsitek. Kayak gini, bagaimana kalau kita jebol kamar yang ini biar dia view-nya bisa menghadap ke gunung, biar dia bisa dekat kolam. Terus teman-teman kayak, oke, setuju. Namanya lu arsitek, lu tuh approval-nya ya ke klien anjing. Kok lu approval-nya ke teman-teman lu anjing? Desainnya disetujuin sama sesama arsitek. Pemiliknya lu nggak ikutin. Lu jebol-jebol aja kamar orang, nanti kalau kliennya nggak mau gimana anjing? Masalahnya dia tuh gitu guys, kita jebol aja yang kamar ini, kita expand ke sini ya, biar view-nya tuh bagus, nanti view-nya gunung. Setuju. Dan setelah setuju, si Sergi langsung gerah. Nyantai. Ya gitu, dia gini, udah ya kalau gitu kita istirahat dulu ya, kita santai-santai aja dulu. Anjing, lu udah istirahat 4 hari, babi. Lu udah istirahat 4 hari baru lu udah minta nyantai lagi. 4 hari lu ngapain anjing? Nggak cuma numpang mandi, lu numpang makan loh. Numpang meja makan. Lu mau breakfast, dikasih breakfast pula Itu anjing. pembantunya sapu-sapuin semua urusan kalian. Pas Darti datang pun nggak ada progres, rumahnya masih gini-gini aja. Malah berantakan, malah kesurupan. Film salah kaprah, udah judulnya salah kaprah. Tokohnya salah kaprah anjing. Biasanya ada satu orang lah yang sibuk berurusan dengan ini. Dia bawa meteran atau apa, mengukur sesuatu lah setidaknya. Gak usah gitu, kayak ada satu orang aja yang sibuk ngevlog aja itu tuh udah aneh banget. Hey, ketika lu tuh kasih label mereka tuh seorang arsitek gitu. Gue tuh ngeliatnya mereka tuh lebih ke kayak tim vlognya Atta Halilintar anjing, kayak ngevlog mulu anjing. Udah ngevlog dekat banget. Buat apa penonton lihat baju sinden sedekat itu? Buat apa anjing? Sumpah Ngevlog guys, deket banget guys, anjing. ngevlognya ditempel begini anjing. Dia mau pamer baju sinden tapi dikasih lihat bahu kirinya doang. Buat apa? Oh mungkin karena tadi kameranya kan terlalu wide. Kalau dia dari jauh nanti kelihatan muka dia sendiri wide-nya. Itu tuh dia betul begini. Di satu ruangan kelihatan. Emang Global. Guys, sumpah deh, ini belum tuh aneh banget bener-bener deh. Ini tuh cerita aneh, job desk-nya aneh, Ini tuh- properti aneh. itu belum 40% ya dari apa yang kita ceritakan nih. Udah tuh.
Udahlah, akhirnya mereka sampailah ke rumah rumahnya Mbak Darti, dikasihlah mereka tinggal di situ. Nah, Nah, akhirnya di sisi lain ada Adalah Kiliman. Kiliman dan Mas Adi yang lagi bercengkerama. Mas Adi ini adalah seorang dukun ya, seorang dukun yang digambarkan meskipun dia dukun gini, gue orang baik loh. dukun yang Pernah nggak lu ngeliat dukun orang baik? Nah ini nih. dukun yang jambangnya rapi, Ganteng, ada eyeshadow, ganteng, bule, outfitnya rapi, kayak pulang dari Fashion Week. Dukun Fashion Week. Terus Kiliman takut. enggak karena sih ada 4 orang. si Mas Adi ini gini dulu awalnya. 4 orang. 4 orang menuju rumah. Darti. ada kayak flashback petir. flashback petirnya. Darti. Empat orang, gitu. Terus kayak Di sebelahnya Kiliman panik. gimana? Waduh, gimana nih? Mereka akan mencari tahu tentang rumah Mereka itu. nggak boleh Tahu soal rumah itu. tahu soal rumah itu gitu. Akhirnya si Kiliman dia manggillah anak Manggil buahnya. 2 preman buat ngecek apakah benar rumah itu Iya, didatengin. anak buahnya dua preman gitulah. Cepat kamu ke sana, kamu cari tahu apakah benar ada orang dari Jakarta datang ingin merenov rumah itu. Terus akhirnya udah. Datanglah preman itu ya ke rumah Mereka itu. cuma dari kebun belakang. Dari kebun. Jadi Bukan mereka teras tuh loh, kebun loh. Kebun Agak- berdiri agak di jauh. kebun. Terus adegannya adalah di dalam rumah Arsitek lagi ngobrol. yang bertembok dan rumahnya segede rumah Soima itu lagi ngobrol soal renovasi rumah emang. Terus kayak, oh iya kita yang ditugaskan untuk merenovasi rumah sama Mbak Darti. Oh iya mas, nanti kamar mas sebelah sini ya, kata si Sunario. Terus 2 preman yang agak jauh ini di luar di kebun belakang, mereka mendengar. mereka mendengar dan mereka langsung bilang, wah beneran ternyata mereka datang untuk merenovasi rumah. Lu dengarnya gimana? Lu dengarnya gimana? Emang anjing? arsiteknya pegang mic atau apa? Kok dia bisa denger gitu? Akhirnya udah, Nggak 2 preman make itu seketika mendapatkan informasi dan memberikan kepada Kiliman, bos benar, ini mereka mau merenovasi rumahnya. Waduh, kita harus menghentikan. Hentikan. Akhirnya si Kiliman, bersekongkol dengan dukunnya. si Kiliman ini, enggak. Sebelum itu ada juga nih dialog aneh lagi. Jadi kayak ini banyak banget dialog aneh ya. Yang pertama nih terjadi percakapan antara si Kiliman dan si Mas Adi ketika mereka ngopi itu kan. Jadi kan ketika si Mas Adi ini mendapat vision itu, dia lagi nongkrong lah sama Kiliman gitu. Terus Kiliman ini yang tahu kalau ada 4 orang arsitek datang dari Jakarta. Dia tuh panik dan pengen cabut. Nah terus ketika dia pengen cabut, Mas Adi bilang malam hari, loh mau kemana Mas Kiliman? Ini sudah malam, ayolah kita ngopi dulu. Ini sudah malam, ayolah kita ngopi dulu. Kan maksudnya, mana ada orang ngajak ngopi jam 12 malam, anjing. Orang ngajak ngopi itu ya sore, anjing. Kalau enggak kayak, ngerti nggak sih kayak dialognya, ini sudah malam, ayolah kita ngopi dulu. Iya, kecuali konteksnya sesama dukun nih kan, mereka beraksinya malam-malam kan. Ini kan itu warga biasa Kaliman itu. Kalau enggak ya nawarin aja lah kan, misalnya, mas nggak mau ngopi. Kalau nggak, itu kopinya belum habis. Ya, Iya kayak, gitu aja. itu kopinya belum dihabis kayak mas. Anjing banget, kayak gak jelas banget, anjing. Udah tuh, belum lagi dialog sama Sampai ke atas sekalian pergi. Kabur. dia udah merasa kayak ini kayaknya proyek gagal. Proyek gagal deh, mending gua kabur deh. Selanjutnya ya, ada adegan mereka udah di dalam rumah tuh, si 4 arsitek itu. Udah, terus si cewek, aduh gue nggak tahu dia nama-nama ceweknya tuh Pokoknya siapa. ada cewek lah, 2 cewek. Ada 2 cewek ini sekamar lah, kamar mandi dalam. Nah, satu lagi mandi. Yang satu lagi mandi. Satu kebelet. Iya bener, satu Satu kebelet ya. kebelet mau berak. Dok. Buka. Buka pintu, gue kebelet. Nah udah tuh. Sound effect. Sound effect-nya, iya bener, Serem. sound effect-nya kayak serem. Zung. Akhirnya udah selesai mandi, dia buka pintu, ternyata bukan jumpscare, beneran mules. Temannya beneran mules. Udah gitu, bener mules kayak, aduh gue kebelet nih. Udah tukeran mereka. Tukeran mereka kan setukeran. Terus ya yang di dalam kamar mandi ini Tiba-tiba ada suara. tiba-tiba kayak suara jatuh. Temannya buka pintu. Kenapa? Kenapa? Enggak, cuma kepleset. Temannya bilang, makanya hati-hati, ntar jangan sampai kepleset. Zing. Pagi hari sudah tiba. Beneran kepleset ternyata. Ternyata beneran Enggak, maksudnya kepleset. Ada pesan moral, jangan kepleset. Maksud gue kan adegan itu kan dibuildnya seolah-olah misterius. Serius, seperti ada hantu yang Ada iseng. hantu iseng. Ternyata enggak, beneran kepleset. Kepleset. Setidaknya ya, film ini tuh jujur dengan apa Jujur yang ya? ingin dia sampaikan gitu Iya, ya. benar. Enggak false jump scare Berarti itu. hantu Fama nggak seiseng itu ternyata. Jadi kayak emang film ini sebenarnya on the good side, ini film yang bercerita jujur gitu. Jujur dan tidak ini mempermainkan. Bisa diapresiasi sih kejujuran film ini dalam bercerita ya. Lalu besok paginya kan mereka sarapan Pak Arsitek tuh. Akhirnya satu temannya curhat. Iya nih, gua kemarin nggak tenang tidurnya.
Lalu kata si cewek yang sama itu, makanya sebelum tidur harus berdoa. Tukang ini anjing. Tukang nasihatin orang anjing. Tukang nasehat. Udahnya tukang nasihatin orang kan dia yang kesurupan Dia yang akhirnya. kesurupan akhirnya. Kocak, makanya berdoa. Ketika mereka pertama kali nyampe ke rumah itu, kan disambutlah sama Pak Sunario. Iya, penjaga lah. Penjaga itu. Terus Pak Sunario nanya, Kenapa kalian datang aduh, malam? aduh mbak, datangnya malam banget. Dari Terus, Jakarta nih. Iya, dari Jakarta ya. Iya mas nih dari Jakarta. Maaf ya mas, di jalan tadi ada kendala. Nah itu kendalanya apa? Kendalanya yaitu ngerem karena si Sergio teriak anjing. Dan itu pun kendali cuma 5 menit. Dan itu pun udah malam gitu. Bukan seolah-olah kayak mereka tuh karena ada kendala itu berangkatnya pagi, nyampenya malam. Padahal emang berangkatnya emang malam aja Kayak anjing. malam aja, nggak mau jujur. Dilanjutin lagi ketololannya. Terus kayak, iya mas kita juga sengaja nih datang malam-malam pengen ngecek dulu soalnya. Emang kalau siang atau sore rumahnya menyublim, berubah bentuk. Kalau mau ngeliat-ngeliat kondisi lagi terang dong, namanya kan ngeliat-liat. Iya. Maksudnya apa anjing? Dan nggak ada orang ngeliat-liat sampai 4 hari loh. 4 hari keempat baru kepikiran Dena. Anjing banget itu. Nah, Kalau ya. dukunnya. Si Kliman ini yang merasa terancam, dia ini pergilah ke temennya itu, sahabatnya, si Mas Adi, yang juga adalah seorang dukun. Akhirnya Si Kliman bilang, kamu adalah temanku nih, bantu aku lah, kita harus usir mereka. Mas Adi ini kayak nggak curiga juga, kenapa nih orang ini ngebet banget pengen, Iya, kenapa pengen pengen ini anjing, pengen ngusir dia. Padahal kayak rumahnya dia juga bukan, anjing kayak job desk-nya dia di situ apa juga nggak tahu. Ternyata kita aja baru tahu dari sinopsis, ternyata dia mandor di rumah itu kan. Udah akhirnya si Mas Adi ya aja. setuju dan butuh syarat kan. Terus si Mas Adi bilang, saya mau, tetapi saya nggak mau sampai mencelakai mereka gitu. Enggak, kita ganggu aja, kita kirimin aja mereka setan-setan sampai mereka ntar kabur sendiri. Terus kata Mas Adi kayak, tapi ini berat man, anjay gitu kata Mas Adi. Berat. Kalian harus mencari ayam cemani dan Abu jasad gitu. Terus Terus kata Kliman, kata Kliman, aduh gimana? Dia diskusi dulu sama Diskusi dengan preman. sama premannya. Aduh gimana nih, kita harus cari abu jasad. Kata premannya apa? Ah gampang bos. Gue pikir kayak, wih anjing. ke kuburan mana nih diambil gitu. Ternyata beneran gampang anjing, tiba-tiba Udah ada guci. 1 jam udah datang aja tuh abu Udah ada jasad. guci isi abu. Udah. Enggak, harusnya Kita bunuh. saya mau abu jasad, tapi jasadnya harus Oprah Winfrey anjing. Jasadnya harus Hitler anjing. Kayak pasti tuh dukunnya kayak, waduh gimana nih caranya anjing. Ini mah beneran gampang. Di desa itu abu jasad itu adalah sesuatu yang dikomersialkan anjing, yang lu bisa beli di warung. Bu, beli abu jasad bu, satu. Ada nih bekas 2 tahun lalu. Iya. Oh, mau ritual lagi ya gitu. Mau nyantet lagi ya? Iya nih Bu, mau nyantet lagi. Kayak seolah-olah di desa itu abu jasad itu diperjualbelikan. Tiba-tiba hanya dalam waktu 1 jam. Nggak ada prosesnya, nggak ada dia. Syaratnya sudah terpenuhi semua. Iya, nggak ada dia cari apa. Tiba-tiba syaratnya sudah terpenuhi aja. Akhirnya udah Mas Adi mengirim gangguan Mengirim dengan gangguan. ritual-ritual mantra Jawa nggak jelas itu. Mantra Jawa, tiba-tiba di sisi lain juga Mbok Rari juga ada ritual-ritual juga yang Ritual-ritual entah ritual apa tuh, si Mbok Rari ritual apa, si Mas Adi ritual apa, gue nggak ngerti anjing. Pokoknya biar keren aja lah. Pokoknya biar keren aja. Di situlah mereka keluarkan Jawanya. Unsur Jawanya. Unsur Jawa baru keluar di situ. Keluar ya. Begini. Masuklah semuanya ke dalam rumah itu, dan di rumah itu hanya hantu yang lewat ruangan. Iya. Udah. Ketika setan, gue pikir kan gangguannya anjing. Wah, anjir. Udah pakai abu jasad sama ayam cemani Wah, nih. nih satu persatu Pasti bakalan di diganggu minimal kayak di ketindihan ya, kayak begitu. Atau Ternyata mimpi buruk. Hantunya hanya melewati ruang tidur kalian. hantunya kayak cuman gini, seng. Gue pikir kayak, oh meningkat. Hantu kan gitu ya, bertahap Escalate. ya. Awalnya Escalate. lewat Awalnya lewat. terus lari. Sampai habis, ternyata penampakannya cuma itu doang. Cuma itu. Set. Hantu lewat. Anjing, lu mengorbankan satu abu jasad hanya buat hantu lewat loh. Apa anjing? Itu mantra lu salah kali. Harganya dia nggak bayar anjing. Mungkin Makanya kalau abu jasad mungkin yang lemah, kegiatan hantunya lemah, cuma lewat doang. Enggak, itu pesan moralnya adalah meskipun itu temen lu, tapi kan temen lu jualan jasa, lu bayarlah dia. Itu ya kayak gitu, kalau pakai harga teman kayak Ya gitu anjing. Hantunya cuma melirik korban gini. Hantu melirik doang, nggak diganggu. Itu adalah santet harga temen ya, anjing cuma ngelewat set gitu doang. Coba misalnya si Klipan bayar 10 juta. Weh, anjing. Hari itu pulang itu 4 orang itu anjing. Besok paginya si arsitek tuh itu ya adegan itu arsitek tuh lagi duduk-duduk lah breakfast. Disamperin. Disamperin sama Nyai Rory. Nah, siapa Nyai Rory ini? Nyai Rory ini adalah Pemimpin lah. majikan pemimpin grup sinden. Iya, pemimpin Fatma komunitas dan sinden itu. Melati gitu. Jadi dia- Datanglah Nyai Rory set. Nyanyi salaman dulu. Salaman. Oh iya, kalian dari Jakarta ya, dengerin ya katanya Mas Sunario.
ingat jangan masuk kamar yang paling atas. Kamar itu cuman boleh dimasukin sama Nyai Melati sama saya gitu, sama Nyai gitu. Tiba-tiba Nyainya duduk. Ikut duduk bareng mereka. Ikut duduk bareng mereka, dikasih tempat duduk kan, duduk Nyai, duduklah Nyai. Saya zaman dulu. Gak ada dialog apa-apa nih. Gak ada dialog apa-apa. Baru Kayak- pertama kali ketemu, baru pertama salaman. ketemu salaman dan ini kan si ini tuh arsitek ya. Tiba-tiba dia duduk kayak zaman dulu saya adalah pemimpin grup sinden. Dulu grup saya pesohor di desa ini. Langsung dia tuh ceritanya. Udah, semua itu cerita film full, ini. cerita film full. ini. Semua ceritanya Sampai diceritakan. cerita Kiliman suka dengan Fahmat, Iya. cerita si pria menarik menjadi pusat perhatiannya si Melati, udah Udah diceritakan di situ. diceritakan lah di situ. Diceritakan di situ semua ceritanya. Terus tiba-tiba setelah ceritanya selesai si Nyai Rory mau pulang kan. Pas si Nyai Rory mau pulang, si temennya bilang gini, "Tapi Nyai, apakah kami boleh belajar menari?" Udah. Tiba-tiba langsung belajar menari anjing. Udah belajar menari, hari pun berganti. Akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kesurupan aja. Kenapa bisa kesurupan itu? Karena si yang nge-vlog itu sama dia ngajak satu temennya. Si vlogger itu akhirnya dia melanggar hukum itu dan Iya. tetap datang ke ruang bawah tanah. Dia ngajak satu temennya, terus dia bukan ruang bawah tanah kok di atas. Di atas ya? Di atas. Itu tuh Itulah kalau rumah kalian nggak diekspor. Jadi kita bingung ruang atas atau bawah ini. udah tuh akhirnya adalah satu temennya ini tuh yang suka nge-vlog itu dia ngajakin lah satu temennya ini buat kayak temenin gue dong bikin konten. Akhirnya dia bikin konten di ruang terlarang itu. Ada apa di ruang terlarang? Ada apa di ruang terlarang yang hanya boleh dimasukin Melati? Ada apa tuh? Ada apa kira-kira? Nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa. Cuma gantungan bajunya cuma gantungan baju sinden-sinden yang sudah pensiun. Itu doang kok isinya. Apakah di dalam itu ada sebuah surat yang kayak menjelaskan keseluruhan cerita ini? Nggak ada juga. Apakah di dalam ada kepala kambing dan kepala kerbau? Nggak ada. Nggak ada juga. Bener-bener di dalam itu kayak, lu pernah nggak sih pergi ke Jogja, ke Sarinten? Nah, kayak gitu isinya. Kayak bener-bener nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba aja si temen ini ya udah kesurupan lah dia di situ. Kesurupan karena melanggar hukumnya. Iya. Kesurupan dan udah akhirnya malam itu menjadi malam yang sangat panjang buat mereka karena kesurupannya ganti-gantian saling mencekik satu sama lain. Ya kesurupan pokoknya saling cekek. Itu ya kesurupan juga anjing. Cekek, pindah. kabur, cekek kabur, cekek kabur. Nari, ceket, nari di ruang tamu. Biar nggak jauh-jauh dari judul mereka sinden. Jadi kan ada 4 orang ya, ada 4 orang, tau gak sih? Nah, yang gue kayak anjing banget itu ya. Yang satu kesurupan nih, yang nahan tuh 4 orang, temennya 3 sama 1 Mas Sonario. Nah, kalau misalnya, jadi ada satu adegan si Sergei kan dicekek kan, dicekek dia set, terus kayak dilemparkan dia set, jatuhlah dia brak gitu. Nah, jatuhnya dia itu bukan kayak orang Jatuh boti. kok kata gue mah pingsan aja sekalian. Ini mah enggak, dia tuh kayak gini. Tau gak sih lu kayak musuh-musuhnya Jackie Chan yang habis dipukul kayak Itu pasti, boleh nggak kamu jatuh bener? Enggak, aku nggak mau, aku sakit. Aku nggak mau jatuh beneran. Gitu. itu gue pusing banget di situ. Terus tiba-tiba datang Darti. Datanglah Mbak Darti. Darti datang malam-malam juga. orang kaya ceritanya, tapi Orang datangnya kaya. jalan kaki anjing. Jalan kaki gini, pasti. Ya, jadi datanglah si Mbak Darti. Datanglah dukun ngintip dari pohon. Dia melihat. Ada juga dukun ngintip dari pohon yang malam kelima baru dia datang. Iya. Entah kenapa dia baru datang di malam kelima gitu. Iya, dukun yang dia bisa dapat vision. Ada 4 arsitek datang dari jalan mana, tapi dia kalau mau lihat kesurupan itu dia harus ngintip dari pohon. Kenapa? Vision lu berlaku di mana ini? Visionnya kreditnya udah habis. Udah belum habis. di-subscription lagi. Oh gitu. Belum di-subscribe Jadi, lagi. vision dia cuma dapat di jalan. Dia nggak bisa dapat vision di Iya. dalam rumah itu. Jadi kayak emang kreditnya sebulan cuma 5. Udah dipakai. Oh, Jadi iya. kayak Terus kalau mau tambah ya add-ons lagi bayar anjing. Tiba-tiba si setannya ini yang ada di dalam temannya si asap hitam arsitek iya. ini Asap hitam langsung masuk. pindahlah ke badannya Mbak Darti. Udah akhirnya Mbak Darti dikuasain oleh Oleh arwahnya arwah. Fahma. Menari. Set. Saya adalah Fahma. Ternyata disitulah si Fatma deep talk. Diceritakan semua Dah, dia sampai ceritain habis. semua. Udah sampai habis. Saya iri sama Melati. Saya yang bunuh Melati itu. Bener-bener sampai habis. Sampai Akhirnya, habis. Dan kita tuh nggak kaget kenapa? Karena cerita ini tuh Sudah dijelaskan di narator. di narasi yang di awal yang dia buat kayak animasi itu. Jadi Berarti kayak narator itu sudah beneran kasih peringatan buat kita. Ini cerita pakai gini loh. kayak gini ya udah. Lagi-lagi ini film jujur. Film jujur ya. Diceritakan Bener-bener lah Fahma bahwa ceritakan semua. Fahma benci sama Melati, Fahma cemburu, Fahma yang menyuruh Kliman untuk membunuh si Melati. Melati. Tapi ternyata ketika si Melati udah mati. Kliman Melati udah membunuh Melati, Ternyata si Fahma- Fatmanya punya
Ini pula cowok lain. punya keras yang lain. Punya keras lain, akhirnya Fatma dibunuh juga lah sama si Kliman. Iya, Kliman marah. Saya sudah bunuh Melati, tapi kamu tidak mau menikahi aku. Saya akan bunuh kamu juga sekalian. Iya, digorok lah lehernya Fatma, set. Udah mati semua. Pas Fatma digorok, tiba-tiba kayak mati dia. Kita harus bakar tubuh ini biar nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dalam waktu 1 menit, 1 menit aja, tubuhnya Melati sudah ditutupin oleh api unggun. ditutupi oleh api unggun. Dan kayu-kayu yang udah utuh semua. Enggak, itu juga aneh banget sih itu. Aduh. Ya udahlah, maksudnya kayak ya udahlah. Fatma juga mati gitu di situ. Dan abunya disimpan dalam konteks apa? Premonitor harus menyimpan abunya si Fatma. Nah bener, ngapain? Orang mah dilarungin aja ke laut. Katanya nggak mau ada yang tahu. Dan abunya itu bersih loh, bukan campuran arang-arang kayu loh. Gimana mereka cara gesek ini memisahkan abunya? Satu-satu. Petik ya. Satu-satu. Oh, pantasan premannya berjambak karena lama petiknya. Dan juga ketika mereka bunuh Melati, nih ini juga nggak masuk akal. Ketika mereka bunuh Melati, mayatnya Melati itu dia taruh di bawah tanah rumah itu gitu. Iya. Yang Kan pertama. di sinopsis kan katanya dikubur. Enggak, dia cuma digeret bodinya. Dia taruh ke lantai bawah tanah. Di kayak kamar gitu ya, Iya, kamar. dikunci kamarnya. Udah, bukan dikubur. Nih yang pertama, itu kenapa nggak masuk akal? Gua bedah. Yang pertama, urusannya apa? Ketika dia udah ngebunuh Melati, bukannya dia menghilangkan jejaknya, tetapi dia taruh aja di rumah itu. Ngapain? Itu ngapain? Padahal dia ketika dia ngebunuh Fatma, bisa tuh dia berpikir buat ngebakar Fatma. Kenapa dia nggak ngelakuin itu sama mayatnya Melati gitu kan? Kenapa nggak hilangin jejaknya? Nah iya, itu tolol satu ya. Kita hitung stupid count ini. Stupid count ini. Nomor 2, Kliman. Yang kedua, ya, masa mayat itu ada di dalam kamar itu baunya nggak keluar? Apalagi di situ konteksnya ada penjaga loh yang jagain di luar. Iya, ada penjaga. Maksudnya kayak ada Suryono di rumah itu gitu. Kenapa nggak ada yang tahu mayatnya Melati ada di situ? Bau mayat tuh bisa sebau itu loh. Iya. Kan ada kasus di kota mana mayat di semen aja bisa keluar baunya loh. Bener. Nah, ini apalagi cuma ditaruh doang. Cuma tergeletak di ruang bawah tanah Cuma loh. ditaruh doang. Itu stupid count 2. Yang ketiga adalah kenapa dia kayak punya akses ke rumah itu? Iya. Ya maksudnya kan dia mandor nih. Tetapi kan ya udah dia sebagai mandor di rumah itu kan tetap punya siapa sih rumah itu? punya Nyai sama Darti. Iya, itu rumah punya siapa ya? Kan harusnya jatuh ke suami sahnya si dukun itu kan. Tapi ke dukunnya beda rumah lagi tuh. Nih mau dibilang itu rumahnya Nyai Rory. Tapi Nyai Rory ketika dia habis selesai ritual dia pulang. Dia pulang. Lah itu rumah siapa? Mau dibilang itu rumahnya Melati. Tapi kan rumahnya Melati ada tuh kayak yang di adegan flashback itu kan yang pas si Darti masih kecil kan tuh rumahnya dia di situ tuh. Mau dibilang itu rumahnya dukun itu Mas Adi. Soalnya ada rumahnya Mas Adi soalnya sendiri. dia ada ritual beda tempat lagi. Iya ada lagi. Itu rumah siapa sih anjing? Rumah serbaguna. Rumah serbaguna ini. Rumah siapa kek? Iya. Itu rumah siapa kek aja kali ya. Kalaupun dibilang itu bukan rumahnya Mbak Darti, ngapain Mbak Darti pengen ngerenov rumah itu? Iya, kenapa? Plot twist. Ternyata rumah Sunario. Rumah Sergi. Rumahnya Sergi, rumah Sunario selama ini. Terus kayak ternyata selama ini si hantunya Melati itu bisa loh dia ngebunuhin Kliman dan antek-anteknya. Melati bisa bunuh Padahal pada saat semua cerita sudah terreveal, ternyata Kliman dibunuh di kepalanya, dicabut matanya, kerak gitu. Premannya juga mati, berdua dibunuh. Lah, ternyata selama ini Melati punya power untuk membunuh pembunuh dia. Tapi kenapa dia harus menunggu sampai ada arsitek lah, sampai ada datang? Inilah. Kalaupun misalnya nih ternyata mau dibuat kayak gitu, dibuatlah misalnya plot twist arsitek itu anaknya lah salah satunya ya. Kalau nggak arsiteknya, ya satunya dia punya vision dan dia ngerti perasaannya Melati gitu. Iya, hubungannya Melati dan arsitek ini tiba-tiba Melati bisa ngebunuh itu apa? Sebenarnya ya 4 arsitek ini itu mau dihilangkan juga itu. Iya, arsitek tuh nggak ada hubungan loh. Nggak ada cerita nggak. Makanya masalahnya terpecahkan sendiri. Urusan mereka sendiri di desa itu. Orang di akhir ketika Fatma kan masuk ke tubuhnya si Darti. Kan. Terus sampai Melati dia ceritakan semuanya. Si Fatma aja ngeceritain dalam tubuhnya si Darti aja. Arsitek itu cuma meliatin doang. Bahkan ketika adegan terakhir si Darti mengunjungi kuburan Melati, arsiteknya nggak ada nangis-nangisnya, itu cuma dia doang melihat. Kayak iya benar, maksud gue kayak plot soal 4 arsitek ini nggak perlu karena beneran temannya siapa diajak lah main film lah, berempat aja nggak apa-apa. Mendingan dia buat ceritanya tentang konfliknya si Fatma sama ini aja lah.
Kalau nggak ya udah. Sekalian. Pak arsitek ini dapat tugas baru mencari tahu soal badannya Fahma dan Melati ini di mana gitu itulah. Nah iya bisa jadi. Jadi kayak biar meninggalnya tenang gitu kan. Iya, Kayak ini gitu. Udah Ini mah bunuh enggak gitu. sendiri, hantunya reveal sendiri, cerita sendiri. Belum lagi penggunaan sound effect yang lu bilang kayak muncul kaki. Iya, jadi pas ketika adegan Fahma menceritakan semua motivasi dia membunuh Melati, ada sound effect boom, boom, boom. Wah, kalian tau gak sih kayak desa itu mau didatengin kaki Godzilla tau? Godzilla mau datang tuh. Film itu ceritanya tuh berhenti ketika 4 arsitek itu Sudah mendengar kisah aslinya. kisah aslinya yang ketika 4 arsitek itu sudah mendengar kisah aslinya di hari kedua, cerita ini berhenti sampai di situ karena selebihnya ngalor ngidul udah ini. Udah. Liar banget, ngalor ngidulnya Hantu liar lewat, banget. hantu melirik, gitu doang. Dia mau sambung-sambungin pun gak nyambung anjing. Lama kelamaan film ini udah hilang esensi sinden-sinden udah hilang. Iya lama-lama kayak tokoh-tokoh yang gak diperlukan juga menghilang gitu aja Jadi anjing. udah ini hanya unsur pencemburuan yang kebetulan sama-sama penari gitu doang. Bener anjing. Jadi kayak kalau mau dibilang arwah sinden juga kayak gak sesuai konteks anjing, gak sesuai konteks. Karena aduh nggak tahu deh. Endingnya adalah si abunya Fatma Kuncinya pecah. gucinya pecah sendiri apa gimana sih? Iya, jadi si dukun ini sambil megang kendi yang Fahma, dia liatin, dia mau menyamperin mereka lagi. Terpeleset. Si dukunnya bawa kendi itu terpeleset dan kendinya jatuh dan abunya tersebar. Fahma yang lagi merasukin badannya Darti hilang sendiri. Selesai. Cerita udah selesai ketika kendi ya, abu Fahma itu udah pecah. The end. Di end. Pecahnya pun bukan karena sengaja dipecahin tetapi kepleset. Lagi-lagi. Emang fetis kepleset. Emang lagi-lagi kita harus berhati-hati kalau berjalan. Gitu. Pesan moralnya adalah Dua kali. jangan sampai kepleset itu ditanamkan bener-bener loh sama Iya. sutradara ditanamkan kayak jangan kepleset karena butterfly effect kepleset itu efeknya tuh kemana-mana Sampai- anjir. Itu pesan moral, at least ada pesan moral yang bisa kita dapat. Dan sampai akhir pun kayak Sampai kenapa akhir. ada adegan mimpi di gunung si Sergi dibawa ke gunung Udah, itu nggak perlu mimpinya kayak itu kenapa kayak ya udahlah Udah. biar bagus Itu aja lah. hantu yang nyangkut di pohon itu apa tadi udah nggak usah. hantu yang nimbrung di ruang tamu, hantu yang lewatin kamar itu siapa itu nggak usah. Kalau misalnya ternyata Fatmanya dibunuh sama Kliman, kenapa Fatmanya mau balas dendamnya ke Fahmanya kenapa obses dengan Darti? Iya, kenapa Fatmanya ini ya selalu kayak akan kubunuh kalian semua harus mati. Padahal kan yang ngebunuh dia si Kliman. Kenapa dia balas dendamnya nggak ke Kliman? Bahkan yang ngebunuh Kliman pun si Melati bukan dia. Kenapa? Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, Nggak udah. kenapa-napa. Overall, bagi gue ini ada sebuah film yang unik, sebuah pengalaman menonton film yang experience-nya itu seperti naik kereta misteri di Dufan ya. Flashback-nya brat kayak petir jepret anjing kayak lu kalau naik kereta misteri di Dufan kayak begitu anjing kayak Kedap-kedip semua. kedap-kedip gitu. Di mana lagi juga kalian nonton sebuah film horor, hantu itu jadi beauty shot. Nah, Hantu jadi di sini beauty shot, doang. di sini selingannya Beauty shot bukan jump scare, beauty shot kayak set anjing kayak hantunya beauty shot doang. ini experience yang cukup cukup unik, cukup baru untuk aku alamin gitu kan, karena selama 3 tahun ini AADC baru kali ini tuh beberapa adegan tuh baru aku lihat kayak Baru di sini. seperti experience kereta Kedap-kedip. misteri, terus juga kayak hantu jadi beauty shot Hantu jadi gitu. beauty Itu semua shot. at least menonton film ini tuh ketawa karena tolol gitu, bukan Iya. ada kan film yang udah tolol kayak ngeselin gitu. Tapi ini kayak tololnya tuh bisa diketawain ada gitu. film yang tolol tapi berusaha mencoba keren tapi udah nggak ketolong. Udah nggak gitu. ketolong, bikin kita tuh drain gitu. Iya. Tapi kalau film ini tuh Jujur, dari awal mereka tuh jujur mereka jujur gitu, kayak kita mau buat film tolol loh gitu. Jadi kayak ini bodoh loh. have fun aja ya. Ini seru-seruan Jadi ya. kita juga gue bisa have fun gitu loh. Karena kayak ekspektasi gue udah ketika si Sergi teriak dan mereka semua keluar dari mobil di 5 menit pertama film, Itu sudah menjelaskan. ekspektasi gue udah jatuh ke lantai gitu. Jadi kayak udah nggak ada yang perlu gue seriusin, emang oke, I'm in this ride just for fun gitu. Dan ternyata emang ya udah gue enjoy ketololan di film ini aja gitu, seperti itu. Rating ya Rating 2 anjing. Iya, aku 2 juga sih. 2 sih anjing. Gak bisa anjing. Lagi-lagi experience seperti ini sepertinya kalian akan susah dapatkan kalau nggak di bioskop. Jadi
gue sarankan Dan kayaknya film ini juga kayaknya udah turun dari udah layar. turun gitu. Kayaknya kayak mau cari kalian mau cari di layar kaca 21 juga kayak nggak ada ini nih, nggak ada. Jadi menurut gue kayak kalau ada ini, kalau misalnya ketika video ini tayang dan filmnya masih ada, please lu nonton dan lu bakal ketawa sih dengan apa yang kita sampaikan ini anjing, karena ini tuh akan lebih lucu ketika kalian menyaksikan langsung dengan mata telanjang kalian anjing, kayak gitu ya. Jadi kayak silakan kalian nonton di bioskop ya. By the way, kita juga akan bertemu di film berikutnya. Mungkin di next episode gue mau ngajak Sasha Marisa ya. Kita bakalan mau nonton Desa Mati atau Iblis Dalam Kandungan kayak atau Sing Sot gitu ya. Nanti kita lihat deh ada film apa. Sekian dulu, jangan lupa dicek konten-konten aku di membership juga. Nanti membership ada konten baru segmen sama Dwiki masak-masak ya. Tetapi masak-masak kayak gimana? Ada lah pokoknya ya. Ya udah, jangan lupa juga dicek sosial media HS ada di sini. Ting. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.